Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ba'du. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Laravel, yang dimana pada video pertama kita sudah membahas tentang dasar-dasar Laravel, yaitu toolsnya, lalu penggunaan MVC, model, view, dan controller. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lanjutan, yaitu yang pertama migration, factory, seeder, value builder. Nah, kita akan membahas satu persatu, yaitu mulai dari migration. Migration, apa itu migration? Migration adalah, mungkin kita bisa buka modul yang kemarin kita gunakan. Silahkan klik di bagian migration. Nah, ini dia. Merupakan version control untuk database, sehingga menggunakan migration kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan seperti phpMyAdmin. Baik itu untuk membuat table, menambah field, mengubah field, menghapus field, dan lain sebagainya. Singkatnya, migration ini fitur yang ada di dalam Laravel, yang dimana dengan migration kita bisa menambah, ini dia, bisa membuat table baru, menambah field, mengubah field, menghapus, dan lain sebagainya, tanpa perlu membuka phpMyAdmin. Jadi hanya dengan VS Code, lalu kita ubah migration-nya, maka kita bisa mengubah juga table, baik itu menambah ataupun dan lain sebagainya, gitu ya. Membuat, menambah, mengubah, menghapus, dan lain sebagainya, gitu. Oke, langsung kita praktekkan. Silakan buka VS Code-nya. Lalu ini ya. Jadi kemarin itu seperti ini dan sampai di roots web. Nah, terakhir seperti ini. Belum ada perubahan. Lalu pertama kita jalankan terlebih dahulu terminalnya, php artisan serve. Oke, enter. Dan juga XAMPP-nya jangan lupa dinyalakan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu biar dia berjalan. Oke, sudah berjalan ya. Lalu coba kita buka dengan kontrol klik. Dia akan terbuka di default browsernya. Seperti ini ya, masih loading. Nah, oke, tampilan terakhir seperti ini. Belum ada perubahan. Dan jika kita buka hello Fatih. Nah, seperti ini. Lalu buka CMD dan jalankan perintah untuk membuat file migration, atau bisa buka dokumentasi Laravel, lalu ketik di pencarian database migration, lalu scroll ke bawah. Nah, ini dia, di generating migration, silakan di copy. Kita akan gunakan perintah ini. Paste di sini, lalu yang bagian sini kita hapus. Nah, contoh lagi nih. PHP artisan make migration, create flag table. Ini dia, create flag table, maka table yang terbuat adalah dengan nama flag. Oke, mungkin kita akan ganti dengan nama lain, misal create post table, lalu enter. Oke, ini jika sudah seperti ini berarti file migrasinya sudah terbuat. Kita buka di database,
Kita bisa tutup dulu terminalnya, lalu buka migration. Ini dia, ada 2023. Kalau kita extend atau perbesar, create post table.php sudah terbuat. Lalu kita klik. Kita perkecil terlebih dahulu. Nah, coba kita perhatikan di sini. Oke, di bagian sini ya. Nah, ini ID dan timestamp. Timestamp itu adalah default dari Laravel ya. Jadi kita tidak perlu hapus. Sekarang kita perlu tambahkan table yang ingin kita buat. Sebagai contoh, coba kita buat sebuah kolom dengan title. Ini ya. Karena saya menggunakan Codeium, jadi dia akan otomatis ada rekomendasinya, kode rekomendasi yang ingin dituliskan. Cara penulisannya sama seperti yang berada di sini ya, sudah dicontohkan oleh Laravel. Table. Tipenya apa? Tipenya string. Sebagai judulnya, string. Nah, dengan nama kolomnya title. Karena yang akan kita buat adalah kolom title. Kedua, table. Tipenya apa? Tipenya long text. Dengan nama content. Atau mungkin bisa juga dengan nama isi. Bebas. Ya, jadi yang ini tipenya, yang ini adalah nama kolomnya. Kemudian save. Nah, lalu ke modelnya. Biar tidak lupa, langsung ke modelnya. Nah, kita belum bikin modelnya ya. Sekarang kita bikin modelnya terlebih dahulu. Dengan cara yang mungkin kemarin sudah ya, saya agak lupa. Hapus. Dari awal aja. PHP artisan make model. Nama modelnya apa? Nama modelnya post. Jangan lupa menggunakan huruf besar. Oke, model post sudah dibuat. Sekarang kita lihat di model. Sekarang sudah ada post. Diklik, masih kosong ya. Nah, ini yang model ini isinya. Pertama tuliskan protected field label. Yang pertama, nah ini dia, sesuai dengan yang berada di folder migrasi. Yang kita tambahkan tadi kan title dan konten. Semisal ingin kita tambahkan di sini, maaf, misalkan apa ya? Title, konten. Semisal kita ingin tambahkan table umur, sorry. Ini ya, misal string. Contoh lah, misalnya ini dia, author. Ya. Sebagai contoh saja. Maka di sini kita tambahkan juga pertama title, lalu konten. Nah, yang ketiga kita tambahkan author. Oke, begitu. Jika kita hapus autornya, maka yang di sana yang di model pun kita sesuaikan, berarti autornya juga dihapus. Oke, seperti ini saja. Tabelnya cuma ada 2, lalu post PHP ada 2. Langsung kita jalankan migrasinya. Caranya kita jalankan di luar. Sekarang yang di dalam sudah berjalan PHP artisan, maka kita jalankan di luar. PHP artisan
atau mungkin kita bisa buka di sini, turun ke bawah, migration. Nah ini dia, PHP Artisan Migrate, running migration PHP Artisan Migrate. Langsung kita jalankan PHP Artisan Migrate, lalu klik enter. Nah ini dia, database Laravel does not exist on MySQL. Nah kita lupa kemarin menyambungkan folder env kita. Coba kita buka di sini, folder env. Nah di sini ada namanya db database Laravel. Oke, database dengan nama Laravel, yang dimana ini harus tersambung dengan, kita buka terlebih dahulu php-myadmin. Ini harus tersambung dengan database yang berada di sini. Nah, sedangkan kalau kita lihat-lihat di sini belum ada database dengan nama Laravel. Ya tidak, belum ada namanya Laravel. Oke, belum ada ya. Jadi makanya kita harus sesuaikan nama database-nya dengan yang berada di sana, yang berada di php-myadmin di sini. Maka kita lanjutkan saja agar dibuatkan sebuah database dengan nama Laravel. Would you like to create it? Yes. Enter. Maka kita sudah dibuatkan dengan database dengan nama Laravel sekaligus dengan table-table yang pertama. Table user akan terbuat. Table password bisa token ini dari Laravel. Dan yang terakhir, table post. Kalau kita lihat, reload, lalu cari Laravel. Nah, di sini sudah terisi beberapa table, terutama table post dan juga table user. Kita lihat table post isinya title dan content sudah masuk ke dalam, sedangkan ID dan juga ini dua ini adalah timestamp to default dari Laravel. Oke, migration sudah kita jalankan. Selanjutnya kita akan membuat factory dan juga seeder. Maka factory adalah, mungkin kita bisa buka terlebih dahulu modulnya. Oke, belum ada. Jadi singkatnya, factory ini digunakan untuk membuat data asal ya, data ngacak untuk mengetes aplikasi Laravel-nya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Nah, maaf tadi saya pause. Oke, lanjut. Coba sekarang kita buka di dokumentasi Laravel, lalu cari factory. Enter. Nah, ini dia. Scroll ke bawah. Nih. Jadi sama seperti migration yang barusan kita buat. Factory harus membuat folder factory-nya terlebih dahulu, yang mana nanti akan masuk ke dalam ini. Nah, ke dalam sini. Factory. Jadi dia akan menambahkan satu folder baru. Coba kita tambahkan folder post ya. Karena di sini kan kita gunakan tadi tabelnya post. Agar sama factory-nya kita juga bikin dia post factory seperti itu. PHP Artisan make factory post factory. Benar kan ya? Coba kita cek lagi. PHP Artisan make factory post factory. Oke. Ini kurang titik 2. Oke. PHP Artisan make factory post factory, lalu enter. Nah, ini dia. Kita cek.
Sudah ada post factory, lalu kita buka. Nah, disinilah kita akan mengisi tabel apa tadi? Tabel ini dia. Nih, di sini yaitu tabel post. Kita akan isi datanya menggunakan data acak atau mungkin sebutnya data dummy untuk semuanya itu. Baik itu kolom ID, title, content, credit, dan update. Semua akan terisi dengan data dummy, data acak. Caranya, coba kita lihat di sini ya, di sini. Nah, ini dia caranya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di dalam fungsi definition array, tadi dia, kita bikin namanya fake. Lalu ini dia, apa? Misalkan words, boleh, name juga boleh, email, fake juga kita mau buat unik ya boleh, kalau tidak ya terserah, save email. Lalu passwordnya terserah, ntar kita bikin gitu. Tapi kita kan cuma ada title dan konten. Tidak, cuma ada title dan konten. Makanya kita bikin dua aja. Title, lalu konten, fake, faker, lalu arrow, words, gitu aja ya. Langsung kita praktekkan. Nah, ini dia. Title, gini ya. Coba saya lihat dulu. Nah, ini ya. Ini kita ganti di sini jadi words saja. Up, word. Lalu yang kedua, kontennya. Ya, kontennya saya nggak mau bikin paragraf karena terlalu banyak, jadi saya bikin words saja. Tapi lebih banyak words. Misalkan saya bikin dia 15 kata. Nah, jangan lupa tambahkan true karena dia meminta. Kalau kita sini, ini dia. Dia meminta pertama NB, lalu hashtagnya true atau false. Maka kita bikin true ya. Karena kita meminta 15 true. Oke, sudah. Save. Nah, ya sedikit keliru sini. Kita hapus. Save. Nah, selanjutnya untuk mengisi ini, yaitu memindahkan si ini ke dalam database kita. Ini kan belum ya, kalau kita refresh pun masih sama, belum ada apa-apa. Karena kita belum jalankan yang namanya seeder. Jadi seeder ini fungsinya adalah untuk memasukkan data yang sudah dibuat ke dalam database. Jadi datanya bebas atau datanya secara umum maksudnya bisa jadi dari factory ataupun bikinan sendiri. Gitu. Sedangkan kalau factory tadi memang digunakan untuk pengetesan saja. Kalau seeder itu untuk memasukkan. Begitu. Nah, sedangkan seeder ada di sini, database seeder. Gitu ya. Selanjutnya, maaf mungkin barusan saya pause. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan seeder ya. Dan kita sudah mengisi atau mendefinisikan si title akan diisi oleh satu kata word doang. Lalu konten akan diisi oleh faker yang berisi 15 kata. Gitu ya. Nah, setelah didefinisikan, kita akan melanjutkan menggunakan seeder. Seeder itu apa? Kita coba lihat di sini. Nah, seeder itu singkatnya seed your database with data using seeder class. Jadi apa ya? Jadi kita itu dari seperti yang saya jelaskan tadi, memasukkan data ke dalam database. Ini dia.
Jika kita scroll ke atas, nih, nah di sini, jadi penggunaan seeder itu bebas ya, bisa menggunakan factory atau bisa mandiri. Kalau mandiri seperti ini, ya seperti itu. Ini contohnya, kalau menggunakan factory ya seperti ini, ya, ataupun tadi yang sudah kita gunakan factory ya. Tinggal kita jalankan seedernya atau running seeder gitu. Running seeder caranya ada dua. Yang pertama dbseed seperti ini, yang mana which may ini ya, by default the dbseed command runs bla 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 ini database seeder class which may turn invoke other seed classes. Ini ya, singkatnya dbseed dia akan meng-seed semua kelas yang berada di seeder. Gitu. Sedangkan penggunaan PHP Artisan class user ini main class itu agar specify a specific seeder class to run individual. Ini untuk menspesifikkan seeder kelas seeder yang lebih spesifik untuk menjalankan secara individual gitu. Tapi sebelumnya kita bikin sebuah data lagi menggunakan PHP Artisan Mix Seeder, User Seeder, sama seperti factory dan juga sama seperti model, sama juga seperti migrasi yang tadi. Bedanya ada di sini doang. Dan juga ada di nama seedernya. Oke, lanjut kita ke sini. PHP Artisan Make Seeder Post Seeder. Benar kan ya? Nah, kita beri nama post seeder agar sama seperti yang post factory. Lalu enter. Walaupun penamaan ini tidak berpengaruh, yang penting tersambung. Begitu. Setelah itu kita buka di sini nih, sudah ada file baru post seeder yang dimana dia sudah ada function run. Nah, di sini kita akan isikan perintahnya yang dimana dia akan tersambung ke dalam ke factory yang tadi ya, ke factory yang berada di sini. Dia akan tersambung. Pertama, kita sambungkan dulu ke modelnya. Modelnya itu adalah post. Ini nih, klik, akan otomatis tersambahkan di atas. Nah ini, persis seperti yang ada di rekomendasi dari Codeium ya. Factory 10 create gitu ya. Save. Kemudian kita sedikit ubah di sini factory 10 factory kosong, tapi kita menggunakan count. Countnya berapa? 10. Atau mungkin kita coba tanpa count aja ya. Jadi maaf, saya ganti lagi. Seperti awal, kita akan mengisi 5 dulu. 5 data palsu. Ini kan dia bikin dalam konten 15 huruf, 15 kata, sorry. Title dia 1 kata. Sedangkan seeder, dia akan membuat kelipatannya. Dia mau bikin berapa nih? Tadi si datanya mau bikin berapa? Mau bikin 5 atau 10, terserah. Yang kita tuliskan di sini. Lanjut, kita jalankan PHP Artisan dulu. PHP Artisan dbseed ya, sama seperti yang berada di sini. Yang mana tadi? Di bawah. Nah ini dia. PHP Artisan dbseed, kita jalankan seedernya. Terserah mau menggunakan secara umum atau menggunakan spesifik. Mungkin kita bisa coba secara spesifik. Yang mana kelasnya adalah kelasnya post seeder ya. Maka kita arahkan ke sana. Kelas post seeder.
Penulisannya benar ya. Oh, menggunakan sama dengan. Kelas user seeder, maka saya menggunakan post seeder, lalu kita enter. Tunggu. Nah, ini dia. Sudah di seeding, atau mungkin kita bisa cek. Di sini masih kosong. Lalu coba kita refresh, yang mana nanti akan terisi 5 data dummy, istilahnya data dummy. Nah, kita lihat di sini title menggunakan satu huruf saja, sama persis seperti yang kita definisikan dalam Post Factory, dan juga kontennya 15. Kalau kita hitung ya, pokoknya isinya nanti 15 lah. Oke, aman ya. Lanjut ke yang selanjutnya, yang terakhir adalah Query Builder. Oke, coba kita buka lagi modulnya. Query Builder itu berada di sini, setelah migration. Query Builder, ini dia. Mungkin kita bisa baca, Query Builder merupakan fitur di dalam Laravel yang bisa kita gunakan untuk menjalankan sebuah query ke dalam database dengan lebih mudah dan sederhana. Jadi ini singkatnya, si Query Builder itu bisa kita gunakan untuk meng-get data ataupun spesifik data ya, ataupun kita bisa menggunakan update data, insert data ya, ataupun delete data. Itu ini mudah ya. Oke, cara penggunaannya. Oke, saya pause barusan. Lanjut lagi, kembali ke sini. Sini ya. Nah, ini kita tuliskan ini semuanya itu di controller. Coba kita ke database dulu aja, ke dokumentasi. Jadi database query builder, introduction. Nah, ini dia. Saya running ya, langsung ke running ya aja. Jadi pertama kita tuliskan ini dia semuanya. Oke. Jadi yang dimana didefinisikan terlebih dahulu di dalam controller. Jadi kita menuliskan ini dalam controller, di dalam kelasnya, dan kita bikin fungsi baru nih di sana namanya index. Ya, index ini akan otomatis terbebas ya, index lah terbebas. Lalu di sana akan didefinisikan user, sebuah definisi nama user, yang dimana isinya adalah perintah untuk meng-get semua data yang berada di dalam table user. Gitu. Lalu return view user index. Oke, user index, yang mana ini ada di sini nih, index. Lalu ini ada array, yang mana sebuah user itu diisi sama yang user berada di sini lah, gitu ya. Oke, langsung kita coba aja ya. Pertama, dari caranya gimana? Ke controller terlebih dahulu. Coba kita ke controller itu kita tutup semua ya, agar lebih jelas. Oke, jadi semua ini kita sudah selesai dengan database. Close all. Yang sekarang kita lakukan adalah menampilkan datanya menggunakan query builder. Jadi yang tadi kan kalau masih ingat MVC, model view controller. Jadi si controller itu menyambungkan antara model dan juga view. Maka kita akan otak-atik controllernya agar view-nya sesuai dengan controller. Coba controller. Oke, di sini ya. Kalau ini ya otomatis dari Laravel-nya. Lalu yang ini itu yang kita bikin pada video pertama kalau tidak salah. Oke. Lalu kita bikin baru atau bikin ini fungsi baru, public
yang mana fungsi ini akan dipanggil di routing. Nantilah kita buka. Oke. Function kan kita akan menggunakan query builder apa ya? Test query builder. Ini pertama kita buka lagi. Nah, ini dia caranya. Pertama kita definisikan terlebih dahulu sebuah definisi ya, sebuah variabel namanya bebas, namanya post. Lalu sambungkan ke mana tadi? Ke database ya, sorry. DB, sana ada table ini ya. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah, kita lihat, ini dia, POSTS. Harus sesuai ya. Lalu mau kita apakan? Mau kita get. Get itu fungsinya adalah read data kan. Kita kalau create kan ada 4, create, read, update, dan delete. Sedangkan metode get itu digunakan untuk read data atau membaca data. Oke, ini masih merah karena di atas belum ada use-nya. DB, ini dia. Klik yang ini, maka dia akan tersambung. Save. Kita buka lagi di ini ya, sorry, di dokumentasi, ya kan? Di atasnya harus ada ini ya dulu. Gitu. Lanjut, balik lagi. Oke, setelah didefinisikan, ini kan masih warnanya masih ini nih, masih acak ya. Lalu kalau kita ke atasnya hover, the variable post is assigned but value is never used. Ataupun simbol post dideklarasikan tapi belum digunakan. Return post. Lalu ke roots dan dipanggil di sini. Oke. Ini harus tersambung terlebih dahulu ke dalam controllernya. Oke, sini sudah tersambung. Coba kita kontrol klik. Dia akan kembali ke controller. Nama fungsinya harus sesuai. Nanti salah tadi. Ctrl C. Nah, ini sini adalah nama fungsinya. Save. Save. Lalu ini tadi kita menggunakan get karena kita akan get data. Sedangkan ini adalah nama URL dan bebas, mau namanya apa saja. Saya menggunakan read. Lalu yang ini setelah koma dalam array ini adalah yang pertama adalah ini harus
kita taruh dulu controller mana yang akan kita pakai, controller biasa atau coba controller. Lalu kelasnya apa? Kelasnya adalah task query builder, karena di sana ada dua kelas, ada satu kelas ya, ada satu kelas coba controller, kan, tapi fungsi yang mana yang akan kita pakai? Fungsi yang atas, yang tes, atau fungsi yang bawah, task query builder. Sedangkan yang akan kita pakai adalah task query builder. Ctrl klik, maka dia akan bersambung ke sini. Kalau kita coba, ya, kita ganti dengan React. Lalu apa yang terjadi? Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Karena apa? Karena kita belum atur tampilannya, kan? Di tampilannya belum diatur. Jadi ya, intinya akan tampil seperti yang diperintahkan saja, yang mana otomatis tampilannya akan bentuk JSON. Dan kalau kita lihat di dalam sini, namanya akan mirip sekali. Yang pertama nihil, sama ya, nihil. Lalu kita hitung di sini ada 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sesuai ya. Jadi itu adalah yang pertama migration, factory, seeder, dan juga query builder. Query builder ada macam-macam, bukan hanya ini dia. Bukan hanya get. Di sini ada yang namanya paginate, yang mana dia akan membuat paginate lalu detail data itu harus menggunakan where, karena dia harus spesifik ya. Lalu di sana bisa juga insert. Kalau insert seperti ini. Lalu di sana bisa juga menggunakan update data, yang mana menggunakan ID di sana. Harus menggunakan ID. ID-nya berapa? ID-nya 1. Lalu yang kemudian ada delete. Delete juga menggunakan ID. Nah, jika ingin menghapus semua record, maka kita tidak menggunakan where. Kenapa? Karena dia akan menghapus semuanya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, dan semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walaupun yang saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.